Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ayo kita simak video pembelajaran ini bersama-sama. Perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Perkenalkan, nama saya Novel Hanif. Saya akan menjelaskan tentang teori Islamisasi. Teori Islamisasi itu ada 5. Ada teori India, teori Arabia, teori Persia, teori Cina, juga teori akomodasi. Teori Islamisasi dari India didukung oleh sarjana, khususnya sarjana orientalis yang fokus ke dalam kajian Islam dan dengan bukti historiografi mengatakan bahwa asal-usul agama Islam di Nusantara dari India, bukan dari Arab maupun Persia. Teori Arabia, menurut Arnold, sebagaimana dikutip Azra, bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan di barat timur sejak beberapa abad awal Hijrah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori Persia menyatakan bahwa Islam yang datang di Nusantara berasal dari Persia, bukan India ataupun Arab. Itu terbukti dengan kesamaan budaya adat yang dibawa oleh kaum Syiah dan yang ada di Nusantara. Yang keempat, teori Cina. Tidak jauh beda dengan Persia, teori Cina juga mengatasnamakan budaya yang sama dengan yang ada dengan kultur Jawa. Yang membedakannya bahwasanya teori Cina mengatakan raja-raja dahulu kebanyakan keturunan Cina seperti Sunan Ampel dan sebagainya. Alfia sebagai pemateri yang kedua menjelaskan poin yang ke-B, yaitu pola penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan, di mana perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islamisasi. Yang kedua yaitu perkawinan. Kelanjutan dari tahap yang pertama, para pedagang lama-kelamaan mulai menetap, baik untuk sementara maupun permanen. Lambat laun para pedagang ini membentuk perkampungan-perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Yang ketiga yaitu pendidikan para ulama, kiai, dan guru agama. Sangat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh Islam ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat yaitu tasawuf, ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf termasuk yang berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu politik. Perannya sangat besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik. Seni dan budaya Islamisasi. Melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat, ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Nama saya Siti Faiza dari pemateri ketiga, ingin menjelaskan perkembangan Islam di Eropa. Masuknya Islam ke Eropa. Berbeda halnya dengan proses masuknya Islam di Amerika yang dipelopori oleh masyarakat bawah. Islam masuk ke Eropa melalui jalur kekuasaan yakni pada masa Daulah Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid dan yang berkedudukan di Damaskus. Masa pemerintahan Islam. Setelah Spanyol dikuasai pasukan Muslim, Spanyol kemudian menjadi salah satu bagian atau provinsi dari dinasti Bani Umayyah dan beribu kota di Sevilla. Beberapa gubernur yang pernah memerintah di sana, diantaranya Musa bin Musyair, Abdul Aziz bin Musa bin Musyair,
dan lain sebagainya. Kemajuan pemerintah Islam di Eropa. Selama 8 abad umat Islam memerintah di Spanyol. Banyak sejarah dan kemajuan yang telah dicapai, mengingat 8 abad bukanlah waktu yang singkat. Umat Islam berhasil membawa sejarah yang baik bagi penduduk Spanyol karena mereka tidak memperlakukan penduduk Spanyol sebagai jajahan dan berlaku semena-mena. Pemerintah Islam memperlakukan penduduk Spanyol dengan baik dan tidak membatasi kegiatan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Spanyol memiliki catatan sejarah yang lebih baik dibandingkan dengan sejarah negara Eropa lainnya. Berikut ini adalah beberapa kemajuan yang ditoleransi umat Islam kala itu. Yang pertama yaitu sejarah agama Islam mencatat pada saat itu pemerintah Islam di Eropa banyak melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Auza'i, seorang tokoh ilmu fikih, dan juga ulama-ulama lain di bidang tasawuf, fikih, hadis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lahirnya filsuf dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushdi, seorang filsuf dan ahli di bidang kedokteran, serta beberapa ahli astronomi terkenal seperti Al-Irqali dari Toledo dan Al-Majriti dari Cordoba dan Ibnu Al-Fah dari Sevilla. Yang ketiga yaitu di masa pemerintahannya Islam mewariskan berbagai bangunan indah sebagai karya di bidang arsitektur seperti Istana Jafariyah, Istana Al-Hamra di Granada, Masjid Cordova, Masjid Sevilla dan Tembok Toledo, serta Istana Al-Makmum. Masjid kala itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunaikan sholat wajib, sholat Jumat, akan tetapi kegiatan lain seperti zakat, serta tempat pengajaran ilmu Al-Quran.